semuanya, nama saya Scarlett Michela dari kelas 12 IPA 3. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Hari Pangan Sedunia yang telah kita peringati tanggal 16 Oktober yang lalu. Hari Pangan Sedunia merupakan perayaan tahunan untuk menghormati tanggal berdirinya Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 silam. Artinya, perayaan tahun ini juga sekaligus memperingati perayaan 75 tahun berdirinya FAO. Hari peringatan ini dirayakan secara luas dengan antusias oleh beberapa organisasi lain yang peduli dengan ketahanan pangan seperti International Fund of Agricultural Development and World Food Program. Sementara di Indonesia, Hari Pangan Sedunia salah satunya dijadikan tonggak rangkaian helatan Indonesian Food System Summit yang digagas oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KRKP) bersama Tani Center IPB. Koordinator KRKP, Said Abdullah, mengatakan, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini penting dilakukan di tengah ancaman kerawanan pangan dan kelaparan akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 di mana banyak orang susah cari kerja sehingga bisa mati karena kelaparan. Pada tingkat global, tema peringatan tahun ini adalah Grow, Nourish, and Sustain Together. Our actions are our future. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kekinian ketika sistem pangan pada tingkat global dan nasional itu goyah. Hari Pangan Sedunia 2020 menandai ulang tahun ke-75 FAO yang luar biasa karena negara-negara di seluruh dunia menghadapi dampak luas pandemi COVID secara global. Ini waktunya untuk melihat ke depan apa yang kita perlu bangun bersama. Ketika negara-negara menghadapi efek luas pandemi COVID, maka Hari Pangan Sedunia tahun ini akan menyoroti bagaimana pangan dan pertanian merupakan bagian penting dari respons akan COVID-19. Hari Pangan Sedunia 2020 bakal menyerukan kerjasama dan solidaritas global untuk membantu kelompok yang paling rentan agar pulih dari krisis. Seruan ini akan meminta negara-negara untuk membangun kembali dan memperbaiki sistem pangan yang lebih tangguh sehingga bakal lentur menghadapi peningkatan volatilitas dan goncangan iklim. Selain itu, juga akan mengampanyekan pola makan yang sehat dan berkelanjutan serta mata pencaharian yang layak bagi pekerja dalam sistem pangan. Nah, bagaimana sih pola makan yang sehat dan bergizi? Makanan sehat seharusnya dikonsumsi dengan seimbang dan juga beragam. Berikut beberapa kelompok makanan sehat selain sayuran yang harus kita konsumsi. Yang pertama ada daging dan telur. Selain mengandung banyak nutrisi, daging sapi tanpa lemak adalah sumber protein dan zat besi yang tinggi dibanding lainnya. Untuk telur tergolong sebagai salah satu bahan makanan yang paling bergizi karena telur memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, yaitu protein dengan kandungan asam amino esensial dan non-esensial lengkap, vitamin, mineral, dan lemak tak jenuh. Yang kedua, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kelompok makanan ini merupakan jenis makanan sehat yang renyah dan serat akan nutrisi dan berbagai mineral yang penting untuk tubuh, termasuk magnesium dan vitamin E. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati yang baik, terutama bagi mereka yang vegetarian. Ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut seperti ikan adalah sumber asam lemak omega 3 dan yodium. Berdasarkan penelitian, orang yang sering makan ikan laut memiliki resiko lebih rendah terhadap beragam penyakit seperti penyakit jantung dan cenderung berumur panjang. Yang terakhir adalah susu. Susu memiliki kandungan yang tinggi mineral, protein hewani, lemak sehat, dan juga vitamin. Selain itu, kandungan kalsium pada susu juga memiliki kadar yang tinggi. Susu juga dapat diolah menjadi keju, difermentasi menjadi yogurt yang baik untuk pencernaan karena yogurt mengandung banyak bakteri baik. Krisis kesehatan global COVID-19 memberikan waktu kepada kita untuk merefleksikan hal-hal yang perlu kita hargai dan kebutuhan yang paling mendesak. Sekian dari saya tentang penjelasan Hari Pangan Sedunia tahun 2020. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat memberi informasi pada kita tentang Hari Pangan Sedunia dan makanan yang sehat. Terima kasih.